Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebelum kita mendengarkan akan kebenaran firman Tuhan ini, di dalam ibadah keluarga di malam hari ini, mari kita satukan hati di dalam doa, mari kita berdoa. Bapa, di malam hari ini kami datang kepadamu, meski kami tidak beribadah secara sektoral, tapi di dalam rumah kami masing-masing, kami melaksanakan ibadah keluarga. Karena itu ya Bapa, hadirlah bersama kami setiap keluarga lepas keluarga anak-anak-Mu. Penuhilah kami dengan Roh-Mu yang kudus. Berikanlah kami pengertian dan roh hikmat, agar kami juga mampu mengerjakan segala tugas dan tanggung jawab iman percaya kami ini kepadamu. Sehingga hati kami tetap memuji dan bersyukur kepadamu atas segala keadaan yang kami alami. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di malam hari ini meskipun kita tidak melaksanakan ibadah keluarga secara sektoral, namun saya percaya Bapak Ibu di rumah boleh mengadakan ibadah keluarga. Nah, di dalam ibadah keluarga di malam hari ini, kita akan merenungkan dari kitab Keluaran pasal 15, ayat 19 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Ketika kuda Fir'aun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya. Dan tampillah semua perempuan mengikutinya, memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah kita yang tidak hanya mendengar dan merenungkan, tetapi menjadi pelaku daripada kebenaran firman Tuhan ini. Saudara, selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih. Besar harapan kami dari presbiter, bahkan saya mewakili dari presbiter yang ada. Kami berharap keadaan Bapak Ibu semua baik dan sehat, masih tetap bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Dan juga di malam hari ini dengan sapaan yang ada, semua kita ada dalam lindungan dan kasih sayang Tuhan. Saudara, renungan kita di malam hari ini dari kitab Keluaran ini mau mengajarkan, mau mengingatkan akan apa yang menjadi tanggung jawab kita, apa yang menjadi bagian yang harus kita kerjakan dalam kehidupan kita mengikut Dia. Saudara, sebelum kita masuk di dalam renungan ini, mungkin ada pertanyaan di dalam hati kita, atau ada pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Misalnya, telah sekian lama kita menantikan sesuatu yang sangat kita harapkan. Mungkin bisa itu bertahun, bisa itu bulan, minggu. Sesuatu yang kita idamkan. Nah, ketika sesuatu yang kita dambakan dan kita idamkan ini, Tuhan berikan waktunya yang tepat. Apa perasaan kita ketika Tuhan memberikan itu? Pasti kita merasa senang, merasa bahagia, merasa bersyukur. Ya tidak Bapak Ibu? Saya rasa iya ya. Karena segala sesuatu yang kita idamankan itu, segala sesuatu yang kita harapkan itu, kalau itu terjadi sungguh dalam kehidupan saya dan saudara,
Saya rasa luapan rasa syukur dan sukacitanya luar biasa. Nah, hal ini jugalah yang menjadi ungkapan syukur, rasa terima kasih bangsa Israel yang dibawa Musa dan Harun keluar dari perbudakan tanah Mesir untuk menuju tanah Kanaan. Sebelum pun mereka tiba, masih di dalam perjalanan menuju tanah perjanjian itu, mereka merasakan hati yang sangat meluap di dalam diri mereka. Saudara, temanya atau perikopnya kalau kita lihat dari kitab LAI yaitu nyanyian Musa dan Israel. Di sini berarti Musa pun ikut bersyukur, bernyanyi, berterima kasih kepada Allah dan bersama dengan umat yang telah dia lepaskan dari genggaman atau cengkraman seorang raja yang ada di Mesir yang telah diperbudak umatnya ini sekian lama. Saudaraku, ketika mereka ingin keluar dari tanah perbudakan ini, Musa membawa mereka keluar. Tetapi ketika proses Musa membawa mereka keluar dari tanah Mesir, bukan berarti mereka dilepaskan begitu saja dengan ringan atau tanpa tantangan. Tetapi ketika Musa membawa umat bangsa Israel keluar dari Mesir, Fir'aun menyuruh para tentaranya yang berkuda mengejar mereka untuk menghentikan supaya umat ini tidak bisa lepas dari cengkramannya. Tapi saudaraku, ketika persoalan ini terjadi, laut yang harusnya mereka lintasi, laut Teberau ini, ketika Musa membawa umatnya melintasi laut ini, kita bisa membayangkan, sedikit berimajinasi. Kiri kanan, laut terangkat ke atas seolah menjadi dinding. Tetapi dengan dalamnya, laut itu tetap memiliki kedalamannya. Bahkan umat Israel ini berjalan di tanah yang kering ketika laut ini dibelah menjadi dua dinding. Nah, para tentara Mesir hanyut dimakan gelombang laut dan kedalamannya. Tetapi Musa dan umat yang telah dibawa ini menuju tanah Kanaan ini bisa berjalan dengan tentram di tanah yang kering itu. Inilah yang membuat mereka menjadi satu gugahan di dalam hati mereka yang tadi ketika kita baca di ayatnya yang ke-19 dia katakan, ketika kuda Fir'aun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, maka Tuhan membuat air laut berbalik meliputi mereka, tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Di mana letak pujian itu terangkat, ayatnya yang ke-20 dia katakan. Lalu Miriam, nabiah itu, saudara perempuan Harun mengambil rebana di tangannya dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Ketika mereka menyaksikan peristiwa kuasa Tuhan dan mujizatnya nyata di depan mata mereka, langsung tanpa ada aba-aba, spontanitas hati mereka terangkat kepada Allah. Maka disitulah mereka menaikkan pujian. Pujian tidak hanya sekedar pujian, tetapi pujian ini adalah rasa terima kasih mereka, rasa kagum mereka, rasa takjub mereka melihat akan kebesaran Tuhan yang dinyatakan di hadapan Musa dan di hadapan umatnya bangsa Israel. Nah, saudaraku, dari pujian itulah ungkapan hati, perasaan, psikis mereka atau psikologi mereka mengangkat seluruh tubuh mereka untuk sungguh bernyanyi dan menyampaikan syukur itu di hadapan Tuhan. Saudaraku, teks ini mau mengajarkan bagi saya dan saudara. Apa maksud daripada kebenaran firman bagi kita? Saudara,
Saat ini banyak masyarakat bangsa Indonesia atau bahkan kita pun, Jemaat GPIB Marturia Jambi ini kadangkala tidak bisa lagi tersenyum dan bersyukur bernyanyi yang baik bagi Tuhan. Karena kita mengalami pergumulan yaitu wabah virus corona dan juga tantangan, pencopetan, penjamretan, dan lain sebagainya. Namun saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hal inilah yang mau dikatakan bagi saya dan saudara. Apakah memuji Tuhan dilakukan hanya dalam situasi gembira atau sukacita saja? Apakah ketika kita diperhadapkan dengan tantangan seperti ini, kita tidak bisa lagi memuji Tuhan? Karena rasa sukacita mungkin pupus di dalam hati kita. Rasa gembira itu tidak ada lagi di dalam diri kita. Kenapa tidak ada? Mungkin kita terlebih banyak memikirkan tentang virus dan virus. Akhirnya kita mengisolasi diri kita. Sebenarnya bukan hanya diri kita yang kita isolasi lagi. Tapi kita sudah mempenjarakan pikiran kita. Mempenjarakan diri kita meskipun kita tidak dalam tahanan. Artinya kita semakin mengkerdilkan pikiran kita ini hanya berkecimpung dengan virus dan virus dan virus. Sehingga kita sulit sudah bersyukur. Bahkan kita menjadi mungkin bad stress. Mungkin kita bisa menjadi pra-stres karena menghadapi tantangan wabah virus corona. Saudaraku, sama seperti pergumulan bangsa Israel yang diperbudak di Mesir. Mereka pun tidak pernah lagi berharap lepas dari cengkraman Firaun. Karena hidup mereka sudah berpikir mati hidup mereka hanyalah untuk Firaun. Mereka hanyalah hidupnya menjadi perbudakan di tanah Mesir. Tetapi Tuhan bilang, aku akan membuka semua tabir rahasia itu. Aku akan membalikkan semua keadaan itu. Tetapi saudara, di tengah pergumulan besar bangsa Israel, hanya 2 yang dia utus untuk membawa mereka keluar dari perbudakan itu. Masih ada 2 orang yang Tuhan percayakan untuk menolong mereka. Saudara, tantangan kita, rasa risau ini, saya berharap bagi seluruh jemaat GPIB Marturia Jambi, Pospelkes Betesda Rantorasau, Pospelkes Kumpehulu, dan juga Pospelkes Agape Mersam, kita boleh berdiam diri. Tapi besar harapan kami, ingatlah, tetaplah hadirkan rasa sukacita di dalam hati saya dan saudara. Meskipun keadaannya tidak baik, meskipun keadaannya sulit, meskipun tantangannya berat, tapi tetaplah bersukacita. Karena rasa sukacita itu, rasa damai sejahtera itu yang bisa mengalahkan, yang bisa memberikan kita kekuatan untuk melawan tantangan kita. Yang kedua saudaraku, pengalaman hidup kita yang kadang membuat kita bisa memuji Tuhan. Pertanyaannya adalah, pengalaman apa dalam hidup saya dan saudara yang membuat kita merasa harus memuji Tuhan? Kalau hal ini dipertanyakan bagi saya dan saudara, saya mau katakan, semua rasa yang kita alami, kita harus memuji Tuhan. Baik dalam suka, dalam duka, dalam kepahitan, dalam kelegaan, bahkan dalam penderitaan dan juga dalam kemenangan, harus tetap memuji Tuhan. Tidak ada kata situasi sulit sekalipun yang membuat kita tidak memuji dan bersuka cita kepada Tuhan. Karena itulah yang menjadi kekuatan saya dan saudara. Jadi kita harus tetap bersuka cita, kita tetap bersyukur apapun keadaannya. Dan yang ketiga ketika ditanyakan, apakah cukup hanya dengan menyampaikan pujian kepada Allah untuk merespon kebaikannya? Tidak. Mengapa tidak? Kita tidak hanya memuji, tetapi dari pujian itu, ketika kita melihat kebaikan Tuhan di dalam diri saya dan saudara, ketika saya merasakan akan lawatan dan jamahan tuntunan Tuhan dalam diri saya dan saudara, kita harus patrikan itu di dalam tingkah laku kita. Kita harus kembali berbuat yang baik di hadapan Tuhan. Sehingga pujian itu mengalir kembali menjadi air kehidupan untuk bisa menyampaikan kabar itu bagi orang lain. Jadi tidak hanya berhenti kita memuji sendiri dalam diri kita atas kemegahan yang Tuhan telah anugerahkan bagi saya dan saudara.
Tetapi kita harus melakukan itu, merespon dari pujian itu, menghidupkan pujian itu melalui tingkah laku dan moralitas saya dan saudara. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Temanya di dalam perenungan, di dalam SGDK, yaitu pujian syukur atas pertolongan Tuhan. Saudaraku, bersyukurlah bagi Tuhan. Jika di malam hari ini dalam ibadah keluarga, kita masih bisa beribadah. Karena Tuhan masih memberikan nafas kehidupan. Tuhan masih menolong menjaga kita lepas dari kena wabah penyakit. Tuhan masih cukupkan makanan kita. Tuhan masih bisa mempersiapkan segala materi kita. Saudara-saudaraku, tetaplah bersyukur. Saya mengerti betul. Dampak daripada wabah virus corona ini banyak sekali yang kita alami. Pekerjaan kita terputus, mungkin ada juga yang di PHK. Atau bahkan juga perekonomian kita semakin sulit. Makanan semakin banyak kita makan karena kita berada di dalam rumah terus-menerus. Tapi saudaraku, meskipun hal itu kita alami, mari tetap kita bersyukur. Karena nafas ini, kekuatan, kesehatan, dan pikiran, hikmat yang Tuhan anugerahkan, masih kita miliki. Tapi memang saudara, di luar daripada tantangan seperti ekonomi, pekerjaan, dan lain sebagainya. Tantangan salah satu bagi kita mungkin bukan hanya Jemaat GPIB Marturia Jambi dan posnya ya, yang ketiga pos ini. Mungkin juga untuk seluruh masyarakat Indonesia. Tantangan juga bagi mereka untuk naik berat badan. Setiap hari bertambah, bukan berkurang berat badannya, malah bertambah. Karena tidur, makan, tidur, makan, tidur, makan. Akhirnya tantangan salah satunya obesitas. Maka saudaraku, jagalah pola makan juga yang baik. Makan yang mengkonsumsi buah, mengurangi minyak-minyak, atau rasa manis yang berlebihan. Tapi boleh makan sedikit sebelum lapar, dan juga diselang-seling dengan buah, makanan yang lain. Supaya meskipun kita kurang bisa bergerak selalu di dalam ruang rumah, setidaknya kita bisa juga menjaga kesehatan tubuh kita. Bisa kita lakukan di ruang tertentu atau di halaman rumah kita berolahraga saat pagi. Ya, bagi orang yang mungkin sudah bertambah berat badannya, seperti saya Bapak Ibu. Kadang-kadang berat badan saya sudah semakin bertambah karena makan, dan makan. Tapi hal ini juga mau menjaga saya dan saudara. Mari kita ciptakan pola hidup yang sehat. Karena dengan tubuh yang sehat, pikiran yang sehat, maka bertingkah laku dengan sehat. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, renungan ini mau mengajarkan bagi saya dan saudara. Kalau kita bersukacita setelah selesai persoalan, setelah selesai dari tantangan, itu sudah biasa. Tetapi di tengah tantangan dan persoalan itu, kalau kita tetap bersyukur dan bersukacita, itu yang sangat luar biasa. Maka saudara-saudaraku, tetaplah bersukacita. Tetaplah puji Tuhan. Saya tahu, saya dan saudara pasti memiliki rasa khawatir tentang wabah virus corona ini. Sehingga mungkin jarak aktivitas kita di luar. Tapi saya berharap bagi saudara, jangan terlalu paranoid dengan persoalan wabah virus corona ini. Yang penting jaga kesehatan dengan baik, jaga kebersihan dengan baik, dan paling utama dan yang terutama, selalulah bersukacita dan menghadirkan damai sejahtera di dalam diri pribadi saya dan saudara. Supaya rasa sukacita itu menghilangkan rasa cemas, rasa sukacita, rasa memuji Tuhan itu menghilangkan rasa khawatir dan kegelisahan kita menghadapi tantangan kita saat ini yang sedang maraknya di bangsa Indonesia ini. Kiranya renungan yang singkat ini, marilah kita tetap memuji dan memuliakan nama Tuhan, sehingga di dalam tantangan sekalipun kita tetap merasakan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita, Tuhan Yesus menyertai kita dalam setiap perjalanan kehidupan kita bagi seluruh jemaat GPIB Marturia Jambi, pos Pelkes yang ada, supaya kita tetap memuliakan nama Tuhan,
kemenangan akan menjadi milik kita. Amin. Saudaraku, mari kita bersatu teduh sejenak untuk merenungkan akan kebenaran firman ini. Apakah saya dan saudara masih tetap ada rasa sukacita dan pujian itu tetap menjadi energi kekuatan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan? Mari kita bersatu teduh. Saudara, mari kita satukan hati di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Di malam hari ini ya Bapa, di dalam ibadah keluarga rumah tangga, kami datang sujud sembah di hadapan-Mu. Bapa, kami telah mendengar dan kami telah menyaksikan akan kuasa-Mu yang terjadi ketika umat-Mu akan dibawa menuju tanah Kanaan itu. Dan bagaimana Engkau Bapa menghalau segala musuh yang ada. Bapa, kami mau belajar. Kami mau belajar bagaimana kami juga untuk menyerahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Sehingga dengan persoalan tantangan apapun yang kami alami, tidak ada kata berhenti untuk kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa yang baik, yang kami sapa melalui anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Di malam hari ini Bapa, kami berdoa bagi seluruh jemaat Tuhan, baik itu yang ada di GPIB Marturia Jambi, yang ada di Pospelkes Bethesda Rantau Rasau, yang ada di Pospelkes Kumpe Hulu, yang ada di Pospelkes Agape Mersam. Bapa, berkati sertai mereka. Meski kami tidak bisa melaksanakan ibadah keluarga secara sektoral, tapi kami masih bisa melakukan ibadah di rumah kami masing-masing. Ini juga bentuk dari penyertaan-Mu ya Tuhan. Karena Tuhan masih berikan kami nafas kehidupan ini untuk mendengarkan Engkau ya Bapa, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, untuk mengagungkan atas kebesaran kuasa-Mu bagi kami umat-Mu. Bapa yang baik, kami berdoa kepada-Mu untuk seluruh jemaat yang ada. Berkati sertai mereka ya Tuhan. Saat ini mungkin jemaat-Mu merasakan khawatir dan risau, gelisah dan ketakutan, karena menghadapi tantangan wabah virus corona dengan tipe COVID-19 ini. Atau bahkan juga ya Tuhan, karena tantangan pencopet dan penjambretan saat ini terjadi. Bapa, ajar kami meskipun kami tidak bisa berinteraksi dengan satu pada yang lain. Kami tidak bisa melakukan interaksi sosial kami. Tapi bukan berarti kami berdiam diri hanya dengan kekhawatiran dan kegelisahan kami. Sehingga kami menjadi orang-orang yang terpenjara di dalam kelemahan kami. Tapi Tuhan, kami mohon kepada-Mu, berkati dan sertailah seluruh jemaat-Mu. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka tetap rasa sukacita, kebahagiaan. Berikan mereka kekuatan iman percaya untuk melihat Engkau ya Allah. Yang paling baik dan yang paling penting ketika di dalam rumah kami. Kami menaikkan pujian syukur dan mendengarkan akan kebenaran-Mu. Biarlah pujian kami itu mengiringi sukacita langkah kami untuk mengerjakan segala tugas tanggung jawab kami. Sehingga melalui apapun yang kami perbuat dan kami kerjakan, boleh itu menghadirkan sukacita dan damai sejahtera di hadapan-Mu ya Bapa. Kami tahu Tuhan, terkadang dengan berdiam dirinya kami semua dalam rumah, terkadang pertikaian lebih sering terjadi, persoalan dan tantangan. Karena mungkin disebabkan kejenuhan, kelelahan dan tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi ajar kami untuk menikmati dan enjoy bersyukur bersama dengan seisi keluarga kami. Untuk selalu menaikkan nada syukur, memuji dan memuliakan nama-Mu. Pagi, siang dan malam. Untuk kami berterima kasih atas segala kesempatan hidup yang Tuhan masih berikan bagi kami. Bapa yang baik.
di malam hari ini kami juga berdoa kepada-Mu bagi jemaat Tuhan yang mengalami kelemahan tubuh, baik mereka dirawat di rumah sakit maupun di dalam rumah. Berikan mereka kekuatan, kesehatan ya Bapa. Bahkan kami percaya Engkau adalah dokter di atas segala dokter dan tabib di atas segala tabib yang mampu mentahirkan dari segala kelemahan tubuh mereka. Bapa yang terkasih, kami juga berdoa kepada-Mu bagi jemaat-Mu yang mengalami dampak daripada wabah virus corona ini. Bapa berkati mereka. Gereja-Mu telah mengerjakan beberapa tugas tanggung jawab mereka, yaitu diakonia. Mereka telah mendata dan melihat bagi jemaat-Mu yang membutuhkan tali kasih. Kami memberikan ini bukan kami yang kaya, bukan kami yang hebat dan mereka berkelemahan, bukan. Tapi karena kami mempunyai kasih dan saling melengkapi dan saling menolong dalam setiap kehidupan kami. Karena itulah yang Kau ajarkan bagi kami dan kami juga mau belajar dari kasih yang Kau telah ajarkan bagi kami ya Bapa. Maka kami hadir dalam sektor per sektor, mendata jemaat kami yang memang di mana mereka membutuhkan tali kasih-Mu ini. Ajarlah kami memberi ini bukan dengan kesombongan dan kegagahan bahkan hebat kami yang Kau berikan bagi kami. Tapi ajarlah kami, hidup kami Tuhan pakai untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Supaya tidak ada sombong rohani di sini Tuhan. Supaya juga tidak ini ada menjadi pertikaian dan kecemburuan. Tapi ya Bapa, biarlah kami bisa melihat dari iman percaya kami kepada-Mu. Engkau mencukupkan, Engkau menolong seluruh umat-Mu melalui media dan sarana apapun ya Allah. Bapa yang baik, kami juga berdoa kepada-Mu ya Tuhan. Bagi bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami ya Bapa. Dalam setiap pergumulan dan pengharapannya. Presiden kami, Jokowi, Bapa berkati. Bahkan dalam setiap aparatur keamanan, bahkan roda pemerintahan sampai ke bawah sekalipun. Berkati sertai mereka dalam mengerjakan tugas tanggung jawab mereka. Bahkan bagi masyarakat bangsa Indonesia yang terkena daripada wabah virus corona ini. Mereka dikarantina, bahkan juga mereka harus berisolasi diri. Bapa berikan mereka kekuatan, kesabaran, dan rasa sukacita tetap meluap dalam hati mereka. Supaya rasa sukacita itu akan menyembuhkan mereka dari segala kesakitan mereka. Bahkan terlebih khusus ya Tuhan, bagi jemaat-Mu GPIB Marturia Jambi ini bahkan secara sinodal, bahkan fungsionaris majelis sinode, bahkan seluruh pendeta-pendeta yang ada di kota semi kota, di pelosok-pelosok dan di dusun-dusun bersama dengan jemaat masing-masing. Berkati sertai mereka kami yang berada di 26 provinsi ini. Biarlah kasih setia Tuhan yang selalu menuntun dan menolong kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Buat semua kasih setia dan lawatan-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan Kau akan menenggelamkan virus ini dari kehidupan kami di bumi ini. Dan kami akan berjalan di jalan yang tenang. Dan penuh dengan sukacita dan damai sejahtera ketika waktu itu Tuhan nyatakan bagi kami. Bagi tim medis juga Bapak, dokter, perawat dan lain sebagainya yang menolong orang-orang yang dalam kelemahan tubuh, baik itu karena wabah virus corona maupun karena penyakit yang lain yang membutuhkan tali kasih, tali uluran tangan mereka. Dengan segala potensi yang telah Kau berikan bagi mereka. Berikan juga mereka kesehatan, kekuatan, bahkan juga pertolongan-Mu Tuhan kepada mereka. Sebab hanya Engkau yang bisa menolong mereka untuk menolong orang-orang yang lemah yang harus mereka tolong ya Tuhan. Bapa yang baik, inilah doa kami, ungkapan syukur dan rasa terima kasih kami kepada-Mu Tuhan. Di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.